Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ambut Trianeza Rahmayanti dengan NIM 08011382429086. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk Lamsel yang ini di mana soalnya yaitu jika dua input bilangan n, jika diinput input bilangan n, jika dijumlahkan dengan syarat jika genap ditambah genap sama dengan genap akan tercetak iya outputannya. Dan jika ganjil ditambah ganjil sama dengan genap tercetak iya. Jika ganjil ditambah genap hasilnya ganjil akan tercetak tidak. Dan jika genap ditambah ganjil hasilnya ganjil akan tercetak tidak. Berarti di mana kalau hasilnya genap akan tercetak ya. Kalau ganjil akan tercetak tidak ya. Berarti di sini ya. Baiklah. Di sini sebelum kita ke programnya, kita ke deskripsi programnya di mana kita akan memulai program ini dengan deklarasikan dua variabel yaitu A dan B tipenya integer ya. Di mana kita pengguna akan memasukkan bilangan pertama A dan disimpan di bilangan variabel A ini dan memasukkan bilangan kedua B dan disimpan ke variabel B ini dan diperiksa kondisinya di mana A dan B keduanya genap, maka akan tertampilkan ya. Dan jika A dan B keduanya ganjil dan tampilannya genap ini, dan ya, jika satu bilangan genap dan satu bilangan ganjil tampilnya tidak. Dan akhir program letter. Di sini kan kita seperti kita tahu jika eh, setiap bilangan genap ditambah genap akan menghasilkan bilangan genap itu sendiri. Dan jika bilangan ganjil bertemu bilangan ganjil akan hasilnya akan genap juga. Buktinya seperti jika kita tambahi satu ditambah tiga, bilangan ganjil dan ganjil kan satu dengan tiga itu, maka hasilnya empat. Begitu juga jika kita tambahi tujuh dan lima. Tujuh tambah lima akan jadinya 12, berarti bilangan genap juga. Jadi, berarti setiap bilangan jika keduanya ganjil maka kan tercetak genap, berarti tercetak iya. Dan begitu juga kalau kedua bilangannya itu genap, maka menghasilkan genap juga. Di mana? Seperti contohnya 4 tambah 4, 8. 2 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 8 tambah 2, 10. 8 tambah 8, 16. Nah, berarti terbuktilah bahwa kedua bilangan genap akan jika ditambahkan akan hasilnya akan genap juga. Kan cetak iya juga. Dan untuk setiap bilangan genap dan ganjil akan tertampil hasilnya ganjil. Bisa ganjil. Ya, contohnya adalah satu dan dua, ganjil dan genap, berarti hasilnya tiga. Dan jika bilangan, contohnya lima dan dua, jika ditambah hasilnya tujuh, ganjil kan, berarti tidak. Berarti dia terbukti bahwa setiap bilangan ganjil dan genap, walaupun dibalik juga, kan hasilnya ganjil juga kan. Berarti karena ganjil hasilnya akan tercatat tidak. Baiklah, kita akan langsung ke PC dekatnya. Seperti yang kita ketahui, PC dekat ini adalah bahasa sehari-hari, bahasa manusia, dan bahasa pemrograman. Di mana agar kita si pengguna ini akan memudahkan kita untuk memasukkan ke alur ini, masuk ke program yang kita akan buat. Bila kita mulai PC dekatnya, di mana kita inisiasikan variabelnya, di mana kita butuh variabel A dan B dalam bentuk integer ya. Kita memulai. Pertama kita akan masukkan bilangan pertama. Outputnya akan bilangan pertama ini saat kita masukkan bilangan pertama ini akan masuk ke variabel A ya. Begitu juga bilangan kedua yang kita buat ini akan masuk ke variabel B. Setelah kita memasukkan bilangan pertama dan kedua ke variabel A dan B ini, kita akan bertemu dengan pernyataan kondisi. Gimana jika A yang kita masukkan A ini jika dimodulkan kedua sama dengan nol, hasilnya nol, dan B ini jika dimodulkan 2 sama dengan nol juga, maka tercetak iya. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, di mana
Jika genap ditambah genap, akan hasilnya genap. Berarti ya. Nah, jika modulanya di sini tertera bahwa jika ah, vari, nilai di variabel A ini jika dimodulkan dua tidak sama dengan nol dan B dimodulkan dua tidak sama dengan nol juga, maka jawabannya ya. Berarti ini ganjil ditambah ganjil kan? Jika jika variabel A-nya ganjil dan variabelnya ganjil, pasti akan hasilnya genap. Dan itu cetak ya. Nah, terus untuk pernyataan kondisi ketiga di mana? Jika variabel A dimodulkan 2 sama dengan nol, nah variabel B-nya modulo 2 tidak sama dengan nol, berarti ganjil dan genap. Atau oh, jika variabel A-nya dimodulkan 2 tidak sama dengan nol dan B dimodulkan 2 sama dengan nol, hasilnya nol, maka ini kan berarti ganjil dan genap kan, berarti hasilnya tidak. Terus akan tercetak di program jawabannya ya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah flowchartnya. Beginilah bentuk flowchartnya. Flowchart ini adalah bagian alur ya, bagian alur untuk bagaimana program ini, aliran program ini di sebuah program ya. Dimana kita mulai dengan start ya, start. Terus kita inisialisasikan A dan B-nya. Terus kita ke if tadi ada tiga kan, dimana kita eh, ke pernyataan kondisi. Nanti masuklah seandainya A dan B ini masuk ke sini, apakah prosesnya iya apa terjadi apa atau terjadi di pernyataan ini akan masuk ke dalam iya, dicetak iya dan akan selesai. Jika tidak akan masuk ke pernyataan kondisi keduanya. Apakah ini benar pernyataan kondisinya akan masuk ke sini dan selesai. Jika tidak akan masuk ke pernyataan ketiga juga, ketiga ini. Dimana jika benar masuk ke pernyataan kondisi ini akan jawab tidak dan selesai. Begitulah. Bila untuk codingannya kan berbentuk seperti ini. Cukup sederhana. Di mana pertama seperti biasa kita input ya, stream sebagai header ya. Setelah itu akan kita pakai compiler, di mana usingan std ini berguna. Terus kita in main sebagai fungsi utama, di mana kita pertama pasti apa? Integer. Variabel kan integer, variabel A dan B bentuknya integer ya. Nah, setelah itu kita buat tempatnya di mana kita masukkan bilangan pertama tadi ke A, bilangan keduanya ke B kan. Terus seperti tadi di pernyataan kondisinya di mana jika eh, bilangan A yang kita masukkan ini jika dimodulkan 2 sama dengan nol dan B-nya jika dimodulkan 2 sama dengan nol akan tercetak ya. Jika atau sebaliknya jika A dimodulkan 2 tidak sama dengan nol atau B-nya dimodulkan 2 tidak sama dengan nol, maka tercetak ya juga. Dan jika salah satunya ganjil atau salah satunya genap, maka maka tercetak tidak. Baiklah, kalau kita lakukan ke outputnya, begini bentuk outputnya. Oke, jadi terlihat kemasukan bilangan pertama kita contohnya 2. Bilangan keduanya adalah 4. Berarti salahnya 6. Berarti iya kan? Ya. Baiklah, kita coba yang satu bilang ganjil dan bilangan genap ya. Kita coba sebentar ya. Kita coba. Nah, bilangan 3 dan 2. 5 kan? Berarti 5 ganjil akan jawabannya tidak. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.